Hari ini kita lanjutkan kuliah rekayasa pengetahuan dengan membahas masalah transformasi pengetahuan dengan spiral pengetahuan ya. Ya, pertama kita review dulu yang sudah pernah kita bahas kemarin di awal. Udah kita bicarakan knowledge itu asal muasalnya dari mana. Bahwa knowledge itu asal mulanya dari data. Selama ini data kalau diolah kita menyebutnya menjadi informasi. Nah, sekarang data itu kalau diolah atau mungkin dianalisa atau diproses dengan cara tertentu itu bisa menghasilkan yang namanya knowledge. Atau mungkin dari informasi itu sendiri ya nanti knowledge. Apa bedanya data dengan informasi? Informasi itu lebih bernilai dari data. Bernilai itu berarti lebih bermanfaat ya, lebih bisa digunakan untuk membantu aktivitas manusia sehari-hari. Ya, data itu bahan mentah, informasi itu sudah diolah. Nah, knowledge lebih bernilai lagi dari informasi. Jadi kalau katakanlah data ini nilainya 2, informasi nilainya 5, nah knowledge ini nanti informasinya bisa 8 sampai 10 gitu. Jadi dia lebih bernilai, artinya lebih manfaatnya lebih jauh ya. Manfaatnya lebih lebih luas ya, lebih kebanyakan knowledge ini lebih memenuhi kebutuhan orang-orang yang berkepentingan yang lebih merata itu knowledge. Sehingga makanya nanti knowledge ini disebut bisa memberikan sebuah ini ya, wisdom ya, kebijakan ya, sesuatu yang bijak. Sedangkan informasi ini menghasilkan keputusan, membantu keputusan. Informasinya semakin bagus, keputusan semakin semakin bagus gitu. Nah, kalau knowledge nanti lebih bijak, berarti di atas keputusan. Kalau bijak berarti eh, mempertimbangkan semua kalangan, begitu ya. Kalau orang membuat sebuah kebijakan, itu berarti tidak hanya berpihak pada satu pihak saja gitu, bisa berpihak kepada semua yang berkepentingan. Itulah knowledge nanti. Sehingga knowledge ini penting untuk diapain nanti ya. Kalau yang pertama itu knowledge itu penting diekstrak ya. Kalau di rekayasa itu diekstrak, dimunculkan. Bagaimana caranya kita bisa memperoleh knowledge atau bagaimana knowledge itu hadir di sebuah perusahaan, di sebuah instansi, ya, di sebuah organisasi. Supaya yang dihasilkan itu sebuah wisdom ya, tidak hanya sekedar decision, tidak hanya sekedar keputusan, tapi sebuah kebijakan. Ini dia urutannya ya. Dari data itu masih raw. Kemudian kalau datanya dibuat lebih berarti. Contohnya data itu data sepotong-potong ya. Sepotong-sepotong. Si A hadir, si B hadir, si C hadir kan itu kemarin kita sebut data ya. Masih sepotong-sepotong deh. Tapi begitu bisa kita rekap, yang hadir 80%, yang izin 10 orang. Nah, itu dia jadi informasi. Jadi dia lebih lebih punya arti dia. Rata-rata yang hadir 85%. Kehadiran paling minimal itu setelah UTS dan sebagainya ya. Itulah informasi atau informasi juga bisa dalam bentuk lain ya, mengubah sekumpulan data dalam bentuk tabel, menyusunnya ya, mengorganisasinya dalam bentuk tabel atau menyajikannya dalam bentuk grafis. Itu bisa jadi informasi. Ya, karena kalau data saja, nah, wah ini ibaratnya apa? Kalau Anda mau
masak di dapur, nah, ada alat dan bahan, ada bumbu-bumbunya ya. Nah, itu masih masih bahan mentah. Nah, itu aja kan nggak bisa digunakan, ya nggak bisa dimakan ya, belum diolah. Nah, diolah itulah dia menjadi berguna, menjadi lauk, menjadi gula, ya menjadi gorengan gitu. Nah, itu baru bisa digunakan. Nah, itulah seperti informasi. Diolah dulu beberapa data yang saling ini diolah ya di biasanya misalkan ya dihitung secara statistik, direkapitulasi ya, dicari agregatnya, ditampilkan, disajikan dalam bentuk grafis, diagram batang, diagram pi dan sebagainya. Nah, itu jadi informasi. Itulah informasi. Artinya dia jadi bisa digunakan atau lebih digunakan ya ketimbang hanya sekedar data ya, ketimbang hanya sekedar bahan dan alat-alat untuk di dapur gitu ya. Eh, jadi dia tidak apa, karena bahan mentah itu kan dia baru bahan aja, harus diolah dulu baru bisa digunakan atau dinikmati kan. Itulah informasi. Nah, kalau knowledge, nah itu dia sudah lebih tinggi dia dari informasi. Dia sudah konteks ya, hubungan antar informasi itu seperti apa. Ya, contohnya ini ya, mahasiswa bekerja paling kecil kehadirannya di hari kerja. Wah, ini sudah knowledge ini. Sudah knowledge. Karena ini ada mahasiswa yang kerja. Kemudian ada kehadirannya di hari kerja berarti dari hari Senin sampai hari Jumat gitu ya. Ternyata mahasiswa yang bekerja kehadirannya paling kecil di hari kerja gitu. Misalkan ya dilihat absennya per hari. Nah, waktu dibuat kuliah tidak hari kerja ya, hari Sabtu atau hari Minggu baru mereka hadir. Nah, itu kan sebuah knowledge. Dari knowledge itu mungkin bisa diambil sebuah kebijakan. Misalkan apa? Misalkan kalau mahasiswa kerja ya udah kuliahnya di hari libur aja, hari Sabtu sama hari Minggu atau hari Jumat malam ya, sama hari Sabtu gitu. Itu contoh yang menghasilkan sebuah wisdom gitu, sebuah kebijakan, knowledge itu, kegunaannya. Sehingga bisa didapatkan hasil yang lebih optimal oleh perusahaan. Data itu bisa berubah menjadi knowledge ya. Nah, ini tadi ya, diorganisasikan, itu dia menjadi informasi, dianalisa menjadi knowledge ya. Baru digunakan menjadi sebuah wisdom. Ini juga model lain ya, oleh Fink tahun 2005 ya. Jadi data itu dikumpulkan, diorganisasikan, diagregat ya, dibuat ringkasannya kan itulah dia jadi informasi. Tapi begitu ini dianalisa, disintesa ya ke dalam menghasilkan bentuk yang berbeda gitu, jadilah dia knowledge untuk membantu pengambil keputusan juga, untuk mengambil keputusan yang lebih bijak tadi. Itulah pengetahuan ya atau knowledge mata kuliah kita. Ya, kita udah bahas minggu lalu ya. Ini sekaligus yang belum datang minggu lalu ini jadi ya diperkenalkan kembali bahwa pengetahuan itu ada yang tacit, ada yang eksplisit. Ada yang tacit, ada yang eksplisit. Tacit ini dia, pengetahuan yang tidak dapat diungkapkan. Sebenarnya kalau tidak dapat ini ya terlalu apa? Terlalu minim ya. Sebenarnya sulit sulit untuk diungkapkan. Ditulis untuk direkam gitu. Eksplisit, nah ini yang bisa diungkapkan, yang bisa direkam. Nah, ini ada gambar baru. Apa arti gambar ini? Ya. Kalau ini air ya. Ini air, berarti ini air ya. Jadi sebenarnya pengetahuan tesit manusia itu lebih banyak ketimbang yang eksplisit. Yang muncul ke permukaan itu yang eksplisit. Tapi yang kita belum ketahui itu lebih banyak dia masih terendam ya, masih terbenam di dalam benak pikiran kita. Itu jauh lebih banyak. Jadi pengetahuan tesit itu lebih lebih banyak sebenarnya dari yang eksplisit.
Sehingga salah satu tugas kita adalah bagaimana agar pengetahuannya yang tacit itu menjadi eksplisit. Kita munculkan dia, kita explore dia untuk menjadi pengetahuannya eksplisit. Pengetahuan eksplisit itu contohnya yang ada di buku, dalam bentuk kata-kata, video, direkam, kan bisa diomongkan ya. Dalam bentuk dokumen bisa ditulis, angka-angka, gambar-gambar gitu. Itu pengetahuannya eksplisit. Diungkapkan dengan cara itu ya, dengan cara tulisan, kata-kata, gambar, video dan sebagainya. Nah, pengetahuan eksplisit ini yang tidak bisa ditulis ya, yang intuisi, yang tidak jelas ya, yang mungkin masih dipengaruhi oleh emosi, ya pengetahuan-pengetahuan yang masih tersembunyi, termasuk pengalaman tertentu juga itu menjadi sebuah pengetahuan yang tacit, yang belum dimunculkan gitu, belum muncul deh. Kalau dianggap ini pengetahuan tacit ini yang sulit untuk diungkapkan ya, yang belum bisa gitu, yang belum bisa untuk diungkapkan. Oke, kemudian kita bahas transformasi ya, transformasi. Oleh ini masih yang tadi ya. Ini tentang eksplisit dengan knowledge ini. Jadi kalau menurut diagram ini 95% ilmu pengetahuan itu masih dalam bentuk tacit. Pengalaman, pemikiran, kemampuan, komitmen, kesungguhan dan sebagainya itu masih dalam bentuk tacit. Yang kita ketahui saat ini itu baru 5%. Dalam bentuk dokumen, rekaman, file, dalam bentuk informasi. Nah, jadi sekali lagi Anda harus sudah memahami ya pengetahuan tacit dengan eksplisit dengan contohnya. Contohnya nanti Anda tulis sendiri apa contohnya. Apa sih contohnya nih pengetahuan tacit dengan eksplisit. Ya. Nah, berdasarkan dua jenis pengetahuan itu, maka transformasi yang mungkin terjadi ada 4. Yang pertama mungkin dari pengetahuan tacit berubah ke tacit. Nah, tapi ini dari orang ya. Dari satu orang si A, dia punya pengetahuan tacit. Bisa dia pindahkan ke si B, tapi dalam bentuk tacit juga. Nah, ini namanya sosialisasi. Sosialisasi pengetahuan jenis tacit bisa ditransfer ke tacit juga. Itu namanya sosialisasi. Yang kedua, pengetahuan tacit bisa ditransfer jadi eksplisit. Nah, jadi yang tacit yang masih terbenam ini ya, bisa dimunculkan jadi eksplisit. Nah, prosesnya itu namanya eksternalisasi. Ya, dari tacit ke eksplisit. Nah, kemudian pengetahuan eksplisit bisa bisa juga di apa? Diberikan ke orang lain ya, dipindahkan ke orang lain. Tapi orangnya menerimanya dalam bentuk eksplisit juga. Itu namanya kombinasi ya, combination. Nah, ini sebenarnya bahasa Inggris ya, socialization, externalization, combination. Keempat, bisa dari eksplisit ke tacit. Pengetahuan eksplisit ya tadi, pengetahuan yang apa tadi ini? Ini yang eksplisit ini ya, bisa jadi tacit. Nah, bisa jadi tacit. Itu namanya internalisasi. Sehingga ada sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi. Nah, ini kalau diringkas jadi SECI, dibaca dengan SECI. Nah, ini sangat populer ini ya, istilah SECI di pembahasan kajian-kajian tentang knowledge, SECI ya. Ini pertama kali dicetuskan oleh Nanoka dan Takeuchi tahun 1995 ya, 1995. Nanoka dan Takeuchi melontarkan istilah ya Seichi dengan spiral, knowledge spiral ya, spiral pengetahuan. Ini juga yang kedua yang harus Anda pahami dan Anda ingat ya. Yang pertama tadi beda tacit sama eksplisit.
Yang kedua 4 transformasi ya. Tesit, 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 eksplisit, eksplisit, tesit, eksplisit, eksplisit ke eksplisit, dan eksplisit ke tesit. Sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi. Supaya mudah menghafalnya, hafal dengan seci. Nah, supaya mudah ya. Sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi. Sebenarnya aslinya bahasa Inggris ya. Socialization, externalization. Nah, karena ini kan C ya, combination dan internalization. Ini contohnya di sebuah perusahaan. Apa contohnya tesit? Sosialisasi tadi, tesit ke tesit itu namanya sosialisasi. Contohnya apa? Contohnya lagi rapat, lagi diskusi. Nah, ya tim meeting atau diskusi. Mungkin kita lagi rapat gitu ya, atau lagi diskusi. Tiba-tiba kita menangkap sebuah inspirasi ya, sebuah keterampilan gitu ya. Apa? Katakanlah kita menangkap sesuatu dari orang lain. Plok gitu kita tangkap. Intuisi ya. Nah, berarti tesit yang dimiliki oleh orang lain bisa kita tangkap oleh manusia lain ya, ketika kita berdiskusi, rapat, dan sebagainya. Itu contohnya sosialisasi. Itulah contohnya tesit to tesit. Tesit to tesit ini contohnya. Kalau tesit ke eksplisit, ini kan namanya tadi eksternalisasi. Contohnya lagi berdialog di dalam tim, ya, jawab pertanyaan, gitu. Itu bisa membuat pengetahuan tesit yang dimiliki oleh orang lain di dibuat oleh orang lain lagi menjadi eksplisit dengan dia tanya-tanya. Tadi yang kamu lakukan apa? Oh, saya lakukan ini. Yang kamu tukar apa? Ini yang saya tukar. Apalagi ininya. Oh, gitu. Jadi ada orang yang ahli untuk mengubah pengetahuan tesit menjadi eksplisit ini. Nah, untuk mendapatkannya dia tanya-tanya ke orang yang memiliki pengetahuan tesit itu. Ya, dia berdialog dengan orang yang punya pengetahuan tesit tersebut. Dia eksplisitkan, dia tuliskan. Ya, eksplisit kan menuliskan pengetahuan dalam bentuk yang bisa dibaca oleh orang lain. Nah, itulah contoh externalization ya, externalization. Nah, kalau eksplisit ke eksplisit, ini contohnya di kantor dari email ya, mengirim mengirim laporan ke email atau mengirim mengirim tutorial ke email ya, atau ngasih ngasih modul ya dan sebagainya. Nah, itu dari eksplisit ke eksplisit. Ini yang paling banyak kita lakukan ya. Seperti Anda dapat buku, Anda dapat dapat apa bahan kuliah. Nah, itu contoh dari eksplisit ke eksplisit ya, atau mengajar seperti sekarang ya, proses mengajar mengajarkan sebuah bahan ya dengan cara seperti ini juga, ini namanya juga eksplisit ke eksplisit. Kenapa? Karena pengetahuannya yang bisa diungkapkan dan Anda juga bisa menerimanya dalam bentuk ungkapan berdasarkan ungkapan atau tulisan tersebut. Eksplisit to eksplisit. Yang keempat, explicit to tesit. Jadi pengetahuan eksplisit yang jelas, yang nyata, bisa jadi tesit. Nah, bisa jadi tesit. Bisa jadi tesit. Tesit berarti menjadi sebuah ya, orang menerima sebuah ilmu, ya, orang menerima sebuah apa? Sebuah pengetahuan, tapi ketika dia menerimanya, masuk ke dalam dirinya itu dalam bentuk eh, apa sesuatu yang mungkin di luar kontrol dia gitu. Oh, dia mendapat sebuah mungkin keterampilan, mungkin pemahaman gitu ya. Di luar dari kontrol pemikiran dia, sehingga dia jadi internalisasi. Dia jadi memiliki kemampuan tapi disuruh menjelaskan lagi dia nggak bisa. Tapi dia dapat gitu, dapat sesuatunya itu. Nah, itu namanya explicit to tacit dan itu mungkin terjadi lah. Itu ya lah yang namanya internalisasi. Oke, sekali lagi ya, sosialisasi, eksternalisasi, internalisasi, terbalik ya, seci ya, seci. Sosialisasi, bahasa Inggrisnya aja ya, socialization, externalization, combination, dan internalization ya, seci. Ya,
cara ngapalnya ya. S, E, C, I. Itu aja cara ngapalnya. Ya, ini yang pertama yang mencetuskan orang Jepang tadi ya. Siapa ini? Ini jangan lupa juga ini Anda ini. Nanoka Takeuchi. N ya, dua orang ya. Ini papernya masih ada, bisa Anda cari di jurnal-jurnal ya. Tentang spiral ya, knowledge spiral. Nah, ini gimana proses transformasi itu terjadi? Kok bisa tesit ke tesit, tesit ke eksplisit, eksplisit ke tesit? Jadi di dalam tesit ke tesit itu karena terjadi penekanan, terjadi apa? Ya melibatkan emosi gitu ya, sesuatu yang melibatkan emosi itu kan letaknya di dalam ya. Sesuatu yang kadang-kadang susah untuk dijelaskan. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang melibatkan emosi, nah emosi itu bisa terkirim ke orang lain. Ya. Emosi, emosi itu nggak berarti marah artinya. Ya berarti apa? Simpati itu juga emosi. Senang, suka, ya. Itu tidak suka, benci itu kan juga emosi. Empati ya. Kalau dari tesit ke eksplisit itu terjadi artikulasi. Artikulasi di mana sesuatu yang terpendam di dalam bisa tereksplor sehingga oh ini gitu, terkuak lah bahwa terbenarnya ini gitu. Sebelumnya orang nggak tahu, sebelumnya masih terendam, terbenam di dalam air ya. Ada yang bisa ngangkatnya, wah muncul ke permukaan sehingga menjadi eksplisit ya. Kan tesit ke eksplisit ya, eksternalisasi ya. Nah, kan ini tadi contohnya ya. Ini air, ini gambarnya di sungai ya, sungai. Jadi lebih banyak yang tesit ini. Atau kalau di sini 95% tesit. Cuma 5% pengetahuan yang bisa kita ungkapkan. Makanya si Powell ya pernah bilang, apa yang tidak Anda ketahui jauh lebih banyak dari yang bisa Anda ketahui. Apa yang Anda katakan, yang ada di dalam diri Anda itu, apa yang tidak bisa Anda katakan jauh lebih banyak daripada yang bisa Anda katakan, yang bisa Anda ekspresikan. Tugas kita untuk bisa kemudian dari eksplisit ke eksplisit, nah ini dalam bentuk ya learning ya, proses pembelajaran, diskusi itu eksplisit. Ini yang paling banyak yang terjadi di apa pengetahuan yang ya tentu aja ya karena pengetahuannya eksplisit yang nyata di sharing ke orang lain dalam bentuk sharing pengetahuan gitu. Oke. Ya, ini juga bentuk lain ya bagaimana sosialisasi itu antar individu, satu individu dengan individu ini mereka saling bergaul ya, ber apa ya dari sosialisasi berteman gitu, berteman itu bisa pindah itu. Kalau Anda punya teman kos ya, itu sebagian karakter teman kos Anda bisa pindah ke Anda tanpa kita sadari bisa pindah. Loh, kok kamu jadi pemarah dulu enggak? Iya ya, kok aku jadi pemarah? Oh, mungkin karena teman kosku satu kamarku dia pemarah. Jadi terbawa-bawa, terbawa-bawa deh. Padahal nggak pernah diajarkan. Temannya nggak pernah ngajarkan. Cuma karena pergaulan. Nah, jadi pergaulan itu kan satu pengetahuan, keterampilan ya. Itu bisa pindah dari pergaulan. Kan itu namanya sosialisasi ya dari bersosialisasi eh, karakter ya karakter atau ya hal-hal yang berkaitan dengan emosi itu bisa pindah dari satu orang ke orang lain. Bisa pindah ya. Walaupun orangnya tidak bermaksud mentransfernya ke orang lain. Tapi orang yang lihat gitu bisa jadi kayak begitu juga. Itu namanya sosialisasi. Tidak ada sesuatu yang tidak ada
proses sharing yang diberikan oleh orang lain dengan sengaja gitu ke orang yang lain lagi, tapi dia pindah secara prosesnya terjadi ketika pergaulan, ya, ketika interaksi, ya, ketika terjadi sosialisasi. Kalau knowledge ke knowledge, nah ini orang dia punya pengetahuan. Nah, dia bisa kasih ke beberapa orang. Nah, seperti belajar, ya, proses belajar mengajar di kelas. Nah, itu namanya dari dari apa? eh, Pengetahuan dari eh, ya dari ini contoh tesit ke eksplisit ya. Tesit ke eksplisit. Wah, ntar ya, ini ketutup sama saya. Jadi ini maksudnya, nah ini ada seseorang yang memiliki pengetahuan pengetahuan internal. Nah, karena orang ini oleh satu orang, nah, dia dengan cara mungkin dia tanya-tanya, ya mungkin dengan cara tadi contohnya ya, dari tesis eksplisit dengan cara berdialog. Nah, oleh orang itu dia ini ya, ini. Dengan cara berdialog, dengan cara wawancara gitu, atau dia bisa bongkar kalau pengetahuan orang itu sebenarnya ini. Tapi orang yang memilikinya dia nggak bisa mengungkapkannya. Dibantu oleh orang lain. Nah, ini tadi yang contohnya ya, kalau dari eksplisit ke eksplisit ini ada sharing ya, sharing pengetahuan. Sharing lewat tulisan, sharing lewat ceramah-ceramah, lewat pidato, ya sharing lewat video sekarang ya. Kalau sekarang lewat video. Itu namanya dari eksplisit ke eksplisit yang disebut dengan combination. Nah, ini yang internalisasi itu ya. Sebenarnya ini pengetahuan yang paling meresap itu ya ini. Kalau seseorang dia punya pengetahuan eksplisit, dia bisa memasukkan ke orang lain sampai ke tingkat tesit. Tesit itu kan berarti kan menginternal ke dalam dirinya, meresap ya, meresap ke dalam dirinya sehingga dia sendiri apa tidak sadar gitu kalau dia punya punya sesuatu pengetahuan itu. Sampai ya pada dasarnya pengetahuan tesit ini bersifat otomat. Kalau orang memiliki pengetahuan tesit, jadi otomatis dia, jadi karakter dia. Jadi jadi menjadi dirinya gitu. Menjadi diri. Contohnya kemarin apa itu ya? Kan ini eksplisit ke tesit ini contohnya dengan cara latihan, dilakukan berulang-ulang, sudah terbiasa. Maka yang eksplisit itu jadi tesit ya. Saya kemarin contohkan orang yang bisa melempar 8 buah bola di udara, dia putar-putar. Itu secara pengetahuan dia nggak bisa jelaskan. Bagaimana otak kamu mengontrol kok bisa bolanya kamu kontrol yang mana yang lagi di udara, mana yang lagi dipegang gitu. Dia juga sulit untuk menjelaskan. Tapi dia bisa karena dia latih terus, dia biasa. Jadi menginternalisasi ke dalam pikirannya. Termasuk kita yang udah terbiasa bawa kendaraan. Karena udah terbiasa lama-lama jadi otomatis gitu. Kadang-kadang ada orang bawa kendaraan nggak sadar ya. Tapi itunya belok-beloknya bener. Sudah otomat aja gitu di dalam diri. Orang yang latihan bela diri juga ya. Itu bisa jadi gerakannya otomatis aja. Kalau udah terbiasa ya. Pemain bola olahragawan ya. Pemain bola kaki itu kan kebanyakan kan keterampilannya itu harus tesit ya. Harus tesit. Kenapa? Karena itu harus memang menjadi bagian dari dirinya. Karena harus cepat kan. Nggak bisa dia memutuskan menendang atau tidak itu pakai berpikir. Ya, karena berpikir itu kan memperlambat keputusan. Berpikir itu kan memperlambat keputusan. Nah, dengan kalau sampai ke tesit, nah, berarti sudah masuk ke dalam pikiran. Sampai-sampai dia sendiri pun nggak bisa menjelaskannya dengan lengkap gitu. Jadi bisa berubah dari eksplisit menjadi tesit. Nah, di masyarakat, si apa tadi nih, yang dua tadi ya, si Jepang ini, Nanoka dan Tegoishi, di masyarakat, perubahan pengetahuan ini ya, transformasi pengetahuan tadi dari tesit ke eksplisit,
dari eksplisit ke eksplisit, dari eksplisit ke tesis, dari tesis ke tesis. Ini terjadi terus di kehidupan kita ya, terus terjadi terus. Ini terus berputar terus. Jadi tesis eksplisit, eksplisit tesis, terus ini terus terjadi. Sehingga disebut ini spiral pengetahuan. Jadi pengetahuan itu ada yang berputar terus. Dari itu ke itu aja. Semula pengetahuannya tesis, jadi eksplisit. Setelah dibongkar jadi eksplisit, di-sharing ke orang lain. Orang lain bisa menerima eksplisit. Sama orang lain ditransfer ke orang lain menjadi tesis. Dia menjadi masuk, menginternalisasi ke dalam dirinya. Nah, ini kembali lagi dia orang lain ini bisa bisa juga memberikan apa? Memberikan pengetahuan atau keterampilan tesis juga ke orang lain dan selanjutnya gitu. Nah, ini fenomena ini disebut dengan spiral pengetahuan. Inilah yang disebut dengan spiral pengetahuan. Nah, ini spiral pengetahuan. Nah, untuk membantu pemahaman Anda tentang spiral pengetahuan ini, saya cuplik sebuah video yang si Nonakas ya, video dalam bentuk animasi. Sebelum kuliah ini kita tutup. Saya harap Anda menonton videonya sebentar ya, 1 menit. Ya, itu dia.